Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Di video sebelumnya ada cerita misteri ya dari Jelang Malam di kolong tempat tidurku. Nah, saya pribadi tidak menulis judul apakah Tina itu seorang hantu atau bukan. Karena jujur ini ceritanya nanggung ya. Baik buat teman-teman yang belum nonton, nanti saya sematkan di akhir video ini ya. Nah, untuk video kali ini, Jelang Malam lagi-lagi mengangkat sebuah cerita dari fanpage-nya Pengembara Misteri ya. Jadi teman-teman kalau pengen baca langsung tinggal search aja di fanpage Facebooknya Pengembara Misteri ya. Baik teman-teman, ceritanya dimulai dari aku, Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentan waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya sebelum aku kerja di sana, sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana tempat aku kerja. Tepatnya aku kerja di salah satu bioskop. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh yang menjurus ke cerita-cerita seram. Menurut informasi rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja seringnya penasaran lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama aku hanya mendengar cerita saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi. Ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku gak mau lagi pulang ketika kerja malam hari sendirian. Harus ada yang menemani. Jujur, aku takut. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada. Aku alamin sendiri. Begini kisahnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi, gak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan. Gak pernah keberatan. Saat itu kira-kira sudah 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot di mana titik lokasi seramnya, ya dan lain-lain. Maka dari itu seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini gak begitu.
Semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya, semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini, ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh yang menjurus seramnya yang aku alami sendiri. Ah, pokoknya aku semakin takut, semakin parno. Mungkin pengalaman kisah yang aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tapi ternyata nggak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah. Malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan malam itu agak tidak menyenangkan. Mbak Irna sebagai staf administrasi sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor. Meninggalkan aku sendirian. Dan akhirnya akulah yang petang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerjaku pulang. Hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat, aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku gak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Kayak orang baru saja sih Mbak, kok takut? Jawab Pak Indra sambil tertawa. Tapi nanti ya Mbak, sekalian nunggu Ridwan. Lagi beres-beres bentar lagi, lanjutnya. Oke Pak, saya nunggu di depan ya, jawabku. Yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan malam itu, lift yang ada di dalam bioskop rusak, gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam. Karena langsung turun menuju basement, tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya. Aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat handphone, aku duduk dalam gelap. Karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi yang aku dudukin berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Jenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri. Atau cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, gak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat fokusku hilang, dikala heningnya senyap menjerat kesadaran. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget, berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin
kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekati ini adalah seorang security gedung. Ah, leganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya. Ketika akhirnya sudah berhadapan. Karena gak familiar, aku melirik ke name tag yang ada di seragamnya. Aku membaca nama, Wawan. Iya, aku lupa. Apakah aku pernah melihat pas security yang satu ini atau belum? Karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa. Atau security baru bisa jadi. Pas security ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh mbak, kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa mbak? Tanya Pak Indra. Security pak, Wawan namanya. Saya duluan ya pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatannya seperti masih punya pertanyaan, akhirnya membiarkan aku pergi. Sampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya mbak, memang agak seram sih. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini? Tanyaku. Enggak mbak, udah lama kok, jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni. Satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapan, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan. Percakapan yang selalu aku yang memulai, beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang tak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang seperti ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah. Sepertinya hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayaknya ada orang di belakang. Akhirnya aku buka suara. Biarin mbak, jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut saja, terus melangkah. Coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall. Sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya aku gak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini. Karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca. Ya, jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah. Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti.
Desir hawa dingin langsung menyergap diri. Ketika dari pantulan kaca, aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tidak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali nggak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya, jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetapi berjalan melayang. Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, gak mampu berdiri. Tapi kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki, terdengar dari belakang. Aku gak mampu untuk menoleh, gak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Ternyata Pak Indra dan Pak Ridwan. Syukurlah aku menangis lega ketika melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian Pak Indra dan Ridwan sudah berani untuk berbicara. Jadi malam itu, gak lama setelah aku pamit dan bilang aku diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena ya itu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu, pernah dengar kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security ini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikut Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, gak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Diana duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita dari Pak Indra. Sekian cerita malam ini dari Jelang Malam ya. Ini lagi-lagi sumber ceritanya dari pengembara misteri ya. Jadi Pak Wawan ini sebenarnya sudah meninggal sejak lama. Akan tetapi yang diceritakan seorang Mbak Diana ini ya, Pak Wawan masih sering eksis gitu kan. Nah ini bahkan pengakuan dari beberapa security lama pun bahwa Pak Wawan ini atau sosok security yang sudah lama meninggal ini masih tetap eksis berpatroli di salah satu mall yang ada di Jakarta. Terima kasih buat sahabat Jelang Malam yang selalu setia ya. Jangan lupa like dan share. Ramaikan juga kolom komentarnya. Saran dan kritik atau sahabat Jelang Malam punya cerita horor atau misterinya, bisa langsung saja ke WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Buat teman-teman kalau muncul channel Jelang Malam di beranda teman-teman, tonton dulu dan rasakan sensasinya. Kalau teman-teman suka dengan kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Jelang Malam bisa semakin berkembang. Jelang Malam upload video setiap malam ya. Khusus edisi malam Jumat, Jelang Malam akan membacakan semua kiriman cerita dari sahabat Jelang Malam versi Jelang Malam ya. Khusus hari Minggu, Jelang Malam upload di jam 15.00 atau sore. Dan apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang tidak mengenakan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik sahabat Jelang Malam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.